kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, malam ini adalah webinar nasional yang diselenggarakan setiap bulan sekali, berputar setiap BPC di seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada 14 kota BPC dan akan tambah 2 kota lagi di Semarang dan Kupang ya. Nanti itu segera Pak Sandi sudah sampaikan bersama BBP akan segera 2 BPC lagi, jadi total nanti akan menjadi 16. Nah, malam hari ini luar biasa kita kehadiran tamu narsum yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Suhartono Chandra. Beliau adalah pembina AMA Indonesia, juga adalah lead consultant dari Paramount Consulting ya. Beliau juga seorang certified di Organization Development Practitioner dari Academy of Finance and Management Australia, AFMA, yang merupakan sertifikasi bertaraf internasional. Jadi CODP ini sudah banyak dilakukan bersama PPM Management ya, PPM Management bekerja sama dengan AMA Indonesia. Nanti di akhir sesi juga nanti akan di-sharing mengenai kegiatan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siang tanah airku, santun pada. Suaranya belum keluar Pak Sian, maaf. Masih share voice. Mohon maaf. Share sound, masih share sound. Mungkin mau saya bantu Pak Sian? Boleh, Pak. Indonesia, tanah air, panah tumpah darah Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya muliakan semuanya. Sebelum kita memulai acara, mari kita ikuti sambutan dari Ketua Harian dari AMA Indonesia, Bapak Dr. Sandi Wahyudi. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Malam hari ini bisa bersama kembali kita di monthly webinar AMA Indonesia. Terima kasih khususnya buat Pak Sian selaku koordinator, juga Pak Susanto selaku host dari AMA Solo. Terima kasih juga buat Pak Suhartono selaku Dewan Pembina kita yang luar biasa, dan sekaligus hari ini
memberikan materi tentang organization development. Juga buat Pak Galatia Chandra, nah ini juga satu kekuatan baru di BPP. Terima kasih supportnya telah membantu sebagai Chief Communication. Juga selamat malam buat Bapak Ibu Ketua-Ketua BPC AMA seluruh Indonesia, pengurus maupun para member ya yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, informasi saja buat Bapak Ibu, nanti di Oktober kita akan ada conference, national conference, mengangkat tema Leadership Summit, sekaligus dengan acara Rakornas di AMA, dengan hostnya adalah AMA Surabaya, tapi bekerja sama dengan AMA Malang. Jadi akan tanggal 6 sampai 8 Oktober, Bapak Ibu bisa jadwalkan jauh-jauh hari ya, supaya bisa kita sama-sama ketemu secara kopi darat, nggak cuma online, kita bisa bersilaturahmi kembali, Jumat sampai hari Minggu, 6 sampai 8 Oktober, di mana Jumat kita full day, kita National Conference, kemudian hari Sabtunya kita Rakornas di Surabaya, kemudian Minggunya akan difasilitasi oleh AMA Malang. Kita diajak industrial visit di wilayahnya Pak Cornelis di Malang. Jadi kolaborasi yang luar biasa antara BPP, AMA Indonesia, dengan BPC Surabaya, dengan BPC AMA Malang. Nah, teman-teman semua, biasa di Rakornas ini pertemuan yang luar biasa karena bisa saling mengenal, bisa saling menyapa, dan tentunya bisa berkolaborasi. Ya, selamat mengikuti acara malam hari ini. Terima kasih Pak Suha, yang mana juga nanti Bapak Ibu akan mungkin disampaikan secara detail oleh Pak Suha bahwa AMA Indonesia bekerja sama dengan PPM Management, dengan AFMA juga bisa Bapak Ibu timnya yang perlu di-upgrade skill knowledge terkait OD ya, Organization Development, di mana ini salah satu program kerjasama dengan AMA Indonesia. Nanti ada di bulan September Bapak Ibu angkatan berikutnya, dan AMA sudah menyelenggarakan ini dengan kerjasama dengan BPM sudah beberapa angkatan sebelumnya. Itu saja dari saya pengantar Pak Siandia. Terima kasih sekali lagi supportnya. Selamat Bapak Ibu mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Suha. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi, supportnya yang luar biasa. Setiap ada acara webinar nasional, Pak Sandi selalu meluangkan waktu untuk kita bersama, support kita bersama, sehingga dari tahun lalu itu dari weekly sampai ke monthly dan beberapa kegiatan nasional itu dapat terselenggarakan dengan baik sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Sandi. Dan untuk selanjutnya sambutan dari Ketua BPC AMA Solo, Pak Susanto, silakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Siandiat. Yang terhormat Ketua dan Pengurus BPP AMA Indonesia, Ketua dan Pengurus BPC AMA yang ada di Indonesia, Bapak Suhartono Chandra, Dewan Pembina sekaligus pembicara pada malam hari ini, dan yang terhormat seluruh peserta nasional monthly webinar Asosiasi Manajemen Indonesia. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari BPC AMA Solo mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan BPP kepada AMA Solo pada malam hari ini. Kondisi global saat ini mengharuskan kita sebagai pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, dan seluruh stakeholder untuk selalu bersiap dalam menghadapi kondisi yang berubah cepat dan kadang tidak bisa diprediksi. Malam ini kita mengambil topik Preparing Organization Development Bunny World. Era VUCA World yang populer sudah tidak relevan lagi dan berubah menjadi Bunny World. Malam ini kita mengundang Bapak Suhartono Chandra, Pembina AMA Indonesia dan Lead Konsultan Paramount Consultant Group untuk menjelaskan apa itu kondisi BANI saat ini dan bagaimana kita menyikapi lingkungan bisnis melakukan pengembangan organisasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suhartono Chandra, AMA Indonesia, dan seluruh BPC AMA di Indonesia atas support dan dukungannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kami mohon maaf apabila pada acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. AMA Solo. Terima kasih Pak Susanto yang sudah menjadi host webinar nasional di malam hari ini. Dan untuk webinar selanjutnya kita sampai jam 9 malam dan sampai nanti 8.30, 20.30 itu kita akan Q&A bersama ya. Mari Bapak Ibu kita jadikan sebagai
event yang kita bisa belajar bersama, sharing bersama, dan sesuatu yang baru ini luar biasa. AMA lintas kota dengan pembicara, narsum, pengurus yang hebat-hebat, luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih kepada senior-senior yang ini sebuah kehormatan saya bisa bersama di keluarga besar AMA. Mari Bapak Ibu, tidak menunda waktu lagi, kita sambut Bapak Suhartono Chandra. Kepada Pak Suhartono Chandra, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syandiat. Langsung saja ya, mungkin saya akan cerita dulu latar belakang dari akronim BANI gitu ya. Memang awalnya tentu yang kita kenal VUCA, ya, bahwa environment kita, lingkungan terutama dalam bisnis dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh lingkungan yang sifatnya itu VUCA, yaitu volatile, kemudian uncertain, tidak pasti, gitu ya. Ketidakpastian itu semakin tinggi, kemudian juga lebih kompleks persoalannya, ya. Dan apa namanya, dan tiba-tiba saya ngeblank. A-nya itu adalah volatile, uncertain, kompleks, ambigu ya. Ambigu itu nggak jelas, gitu ya. Makna ganda. Kalau kalimat itu maknanya ganda atau bahkan multitafsir. Situasinya itu ya tidak jelas, gitu ya. Nah, itu memang istilah itu muncul di era Perang Dingin ya. Jadi waktu itu masih ada Uni Soviet, ya, Uni Soviet dan USA, United States of America ya. Nah, itu muncullah istilah itu. Dan selama 40 tahun itu banyak kita terutama di bisnis ya menggunakan akronim tersebut. Nah, sampai kemudian seorang futuris, seorang sosiologis dan seorang profesor dari Jerman itu mengamati semua hal yang terjadi di dunia pada tahun 2020, yaitu tepat ketika virus corona itu merebak ya dan menjadi pandemi dan melanda seluruh dunia gitu. Kemudian disitulah kemudian dia memikirkannya bahwa ternyata VUCA itu sudah berubah. Ya, memang yang mendorong itu ya pandemi COVID-19. Jadi setelah pandemi COVID-19 ini, VUCA itu udah nggak relevan lagi. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar volatile, tetapi menjadi brittle. Gitu. Dan juga sudah nggak sekedar uncertain, tapi sekarang orang-orang itu kita bagian dari sebuah organisasi pribadi, ya. Nah, hampir seluruhnya itu merasa cemas sekarang, ya. Cemas, anxious, gitu. Dan lalu kok sekarang perilakunya itu kan tidak non-linear ya, jadi non-linear gitu, tidak linear. Nah, lalu kemudian I-nya adalah incomprehensible, sulit kita itu memahami kondisi yang sebenarnya, gitu. Baik, itu sebagai pembuka. Nah, sekarang saya langsung masuk ke materi. Ya, izinkan saya share screen-nya ya. Oke, sengaja saya memakai dua warna dari AMA Indonesia. Ya, merah dan biru ya. Oke. Nah, jadi konteks, kalau kita bicara konteks, inilah yang era yang sekarang kita sudah jalani ya. Ini kalau flashback ke belakang gitu ya, mulai dari industri revolusi industri pertama ya di tahun 1750 gitu ya. Beberapa mengatakan 1765 ya, tapi yang pasti dimulainya itu di London mulai ya.
mulai di situ ya. Apa namanya, ketika mekanik itu bisa ya, bisa digerakkan oleh mesin ya, dengan penemuan mesin uap dari James Watt, dan terus berlanjut begitu. Nah, sekarang kan kita di di gelombang keempat ya, gelombang keempat. Nah, konteksnya adalah di sana. Nah, ini yang tadi saya katakan di gelombang keempat itu. Nah, ini kita lihat ya, di industri 4.0 ya, kita ini sudah mau masuk ke apa yang disebut dengan banyaklah ya, information 3.0. Kemudian kita juga mengenal adanya society 5.0 ya. Kebetulan pada saat itu saya dan Pak Galatia itu bersanding di sebuah acara, namun hanya virtual ya Pak Galatia ya. Waktu kita bicara tentang society 5.0 ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Forum Manajemen Indonesia. Acara itu kan Forum Manajemen Indonesia adalah justru asosiasi atau perkumpulan dosen-dosen manajemen di seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri ya. Nah, ada juga yang mengatakan Industrial 5.0. Jadi apapun itu kira-kira tinggal tergantung sisi mana nih yang kita mau tonjolkan. Nah, ini sedikit aja kita melihat karena ini merupakan konteks yang akan kita bicarakan. Lokasi dari value creation, kan setiap revolusi, itu kan setiap wave, setiap gelombang, itu kan pasti ada penciptaan value baru ya. Di revolusi industri pertama, kita melihat tenaga manusia dan binatang digantikan oleh tenaga mesin. Nah, itu kan menciptakan value. Demikian juga revolusi industri kedua. Ya, ketiga itu bagaimana era informasi kan ya. Kedua itu lebih pada jalan kereta api dan sebagainya ya. Sudah mulai juga masuk ke komputerisasi ya. Nah, location of value creation sekarang ini itu ternyata virtual and decentralized. Kita melihat banyak penemuan-penemuan baru, baik cara berbisnis dan lain sebagainya, itu dispersed, ya, menyebar gitu, tidak terfokus di satu negara, ya, tidak terfokus di satu negara. Nah, lalu philosophical foundation-nya juga sudah beda, ya. Belief in universal connectiveness, gitu, leads to holistic, systemic, circular world, ya, Earth 5.0 theories. Nah, ini banyak teori-teori begini. Ya, tapi intinya begini. Sekarang ini keterikatan satu sama lain di dunia ini, kita bangsa di dunia, bangsa-bangsa di dunia ini, itu kan sudah menyatu gitu loh. Maksudnya sudah connected, apalagi dengan era teknologi dan informasi seperti sekarang. Nah, jadi philosophical foundation-nya itu beda. Culture-nya juga beda. Kita bicara tentang smart society. Ya. Nah, turunannya ada smart city. Ya. Bahkan sekarang smart home ya. Smart home. Ya. Newly found focus on true sustainability. Jadi keberlangsungan itu menjadi kata kunci yang penting ya. Kemudian teknologi invention-nya apa? Nah, di sini ya, expanding frontier quantum computing, increasing synergies among synthetic biology atau nanotechnology, bahkan 3D and 4D printing. Nah, mungkin sekedar gambaran aja, sekarang itu sudah bisa loh bikin bangunan itu dengan 3D printing. Enggak seperti sekarang kan. Sekarang kan kita masih bangun mulai fondasinya, apa, segala macam, dan butuh waktu lebih lama. Sekarang sudah bisa dengan 3D printing. Dan saya pernah melihat juga di salah satu prodi mahasiswa di kampus Untar saya itu, ya, mereka itu sudah menggunakan alat yang kecil, ya, sudah bisa membuat keychain, ya, keychain. Dan itu cuma putar terus lapis begitu, semuanya sudah diatur oleh komputer.
Itu hal yang paling kecil ya. Dan itu mahasiswa loh yang lakukan ya. Jadi 3D printing ini juga luar biasa sekali ya. Memang di Industrial 4.0 pun juga sudah dikemukakan di forum World Economic Forum ya, 3D printing. Tapi ini sekarang itu akan intensitasnya itu dan kemampuannya itu akan berlipat ganda di era sekarang. Jadi pembedanya adalah itu. Teknologinya memang sedang dikembangkan, 3D printing sudah, 4D printing, robotik sudah kita kenal sudah cukup lama. Tapi saat ini atau ke depan nanti robot dan robot itu kan adalah benda sebenarnya ya, benda digerakkan gitu ya, diperintah oleh komputer, diinjek artificial intelligence gitu. Nah, nanti di era yang akan datang itu mereka bisa saling komunikasi loh. Robot dengan mesin, robot dengan drone, robot dengan macam-macam gitu yang pun bukan manusia ya, termasuk dengan manusia pastinya, itu bisa berkomunikasi dan bahkan mereka itu menjadi serombongan, kawanan. Misalnya kawanan drone, kawanan robot. Nah, kawanan itu apa namanya? Mereka semuanya tim-tim yang self management team. Nah, ini dalam konteks teori di manajemen itu memang ada ya. Dan mereka sekarang bisa loh memutuskan misalkan ada masalah salah satu titik dalam produksi ya. Langsung kan ada alert, kemudian langsung mereka mencari solusi sendiri dan memutuskannya. Nah, itu akan terjadi. Ya, kedepannya akan lebih seperti itu, robotik, ya, cognitive system dan sebagainya, artificial intelligence, collective intelligence. Ya. Kemudian ini contoh-contohnya lah, ya, innovation of atau new capabilities ya, visualization dan kalau yang kita suka nonton film, terutama film-film film-film Hollywood ya, dari Universal ataupun dari apa itu yang lagi ngetop banget ya, itu dalam salah satu film Spider-Man No Way Home itu kan lawannya kan menggunakan drone yang sudah lebih canggih sehingga membentuk realitas baru kan ya. Kalau nggak diserang otaknya itu kan Spider-Man kalah gitu. Jadi saya juga seneng ya nonton film-film begitu tuh, saya seneng. Dan itu sebenarnya memang sudah sampai di situ nanti kemajuannya. Ya, demikian juga transformational change-nya, ya lebih dalam, multi level. Ya. Kemudian siapa yang akan memimpin? Tentu di sini itu adalah collegial leadership. Kenapa disebut collegial leadership? Ya, karena memang pada akhirnya harus saling mengisi karena tidak ada satu pemimpin yang juga jadi Superman gitu, nggak ada. Ya, jadi saling karena sudah lintas disiplin, ya, lintas divisi dan sebagainya, gitu. Jadi lebih pada collegial leadership. Ya. Nah, kemudian apalagi primary axis of improvement-nya apa? Ya ini kalau di sekarangnya artificial intelligence, kemudian operating in accordance with nature systemic, ya circular thinking. Nah, ability-nya the wholeness. Nah, ini kemampuan dituntut menjadi the wholeness. Nah, who is empowered? Siapa yang terdiberdayakan? Balance between people and nature. Demikian, ini konteks yang akan semakin hebat dibandingkan hanya disingkat oleh akronim VUCA. Nah, ini tadi saya sudah sedikit sampaikan, BANI itu brittle, anxious, nonlinear, dan incomprehensible. Nah, saya akan berikan contoh yang sederhana, ya, brittle. Kalau ini kan efek domino sudah kita kenal, gitu ya. Begitu salah satu ini jatuh, maka semua akan ikut jatuh kan. Nah, ini kan kondisi ekonomi, politik, ya, yang terjadi di dunia saat ini kan. Ini bisa mengakibatkan semuanya ikut. Tetapi di era yang mendatang ini,
dia tidak hanya jatuh tetapi hancur, brittle, sangat ringkih. Ya. Nah, saya ambil contoh satu case yang sederhana. Siapa yang tidak kenal ini? Ayo, ya. Ini adalah iPod, ya. iPod ini kehadirannya sebenarnya adalah produk Apple pertama ketika ketika Steve Jobs kembali ke Apple. Ini iPod, ya. Dengan iPod dan platform mereka, ya, maka cara mengubah cara orang mendengarkan musik, gitu ya. Jadi nggak perlu lagi beli DVD, ya, nggak perlu beli satu album, karena kita bisa pilih lagu yang kita suka saja yang kita download, dan kita bayar 99 sen per lagu, gitu ya. Nah ini happening kan, ya, banyak remaja-remaja di seluruh dunia, termasuk anak saya, itu juga kepincut, ya, terpaksa juga beli iPod. Namun beberapa tahun sebelumnya, saya sudah menduga iPod akan mati. Ya, nanti saya akan tunjukkan, ya. Jadi saya tunjukkan dulu dengan gambar. Dan terbukti. Waktu itu saya memprediksi setidaknya di Indonesia. Nah, saya selalu katakan ke mahasiswa saya, ya, bahwa perubahan zaman ini luar biasa. Kebetulan saya mengajar pemasaran digital juga di Untar, jadi saya kasih tahu nih sejarahnya, bagaimana mulai dari Motorola itu terus sampai dengan sekarang Samsung dan Apple, sejarahnya seperti apa, kejatuhannya karena apa dan sebagainya. Nah, ini produksi perusahaan teknologi yang luar biasa sangat terkenal di dunia yang bernama Apple. Salah satu produksinya, iPod, mati. Saya lihat pas baca, ini luar biasa. iPod resmi pensiun di seluruh dunia. Artinya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan ini berita tanggal 11 Mei 2022 tahun lalu. Ya. Siapa yang membuat dia mati? Sebagian mungkin teman-teman sudah bisa menduga. Inilah yang membunuh iPod. Ya kan? Siapa yang duga? Ini Spotify ini sebuah startup loh. Startup yang mungkin baru sekitar 10 tahun ya. Spotify. Dan Spotify ini merevolusi cara kita mendengarkan musik. Jadi ketika awal-awal itu, ketika muncul Spotify, dan kemudian saya berlangganan, saya udah bisa menduga iPod ini akan mati. Setidaknya di Indonesia. Karena saya tidak berani mengatakan di seluruh dunia, karena saya belum melakukan survei. Tetapi ya, kalau di Indonesia pasti akan mati. Bahkan sudah terlihat kok, berapa tahun terakhir ini jarang sekali kita melihat ada anak muda membawa iPod untuk mendengarkan musik. Di mana mereka semua? Ya kan? Nah, itu saya berani katakan, pasti mati. Dan benar, mati. Ya, bayangkan, sangat tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Sebuah startup mampu membunuh sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan teknologi sangat termasyhur di dunia. Tapi ini terjadi. Gitu ya. Nah, seringkali hal-hal seperti ini terjadi. Ini kan satu contoh. Ya, mungkin ada banyak contoh lain. Ya. Apa yang membuat itu menjadi demikian? Brittle. Karena ini, profit maximization is frequently the cause of brittle system. Jadi memaksimumkan profit dalam berusaha. Dan Apple memang mengakui bahwa dia punya harga selalu di atas produksi dari perusahaan manapun. Mau MacBook,
mau iPhone, karena dia percaya desain dia itu paling baik. Ya, paling baik. Makanya ketika ada sebuah sistem yang kemudian mampu memberikan yang lebih baik daripada produk Apple, nggak akan bertahan. Ini jelas kok. Ini sudah mengubah cara kita mendengarkan musik saat ini. Cukup kita kita berlangganan, kita punya smartphone ada Bluetooth, kita mau mendengarkan musik di mobil dimanapun, ya, bebas dan gratis, ya kan? Yang gratis. Yang penting mau dengar iklan, kan gitu, ya. Kalau saya langganan pun murah kok. Ada yang Ada yang family kan, family murah, ya, tiap bulan cuma berapa. Dan kita sudah tidak perlu lagi dan tidak pernah lagi beli CD, nggak usah pusing-pusing, ya kan, ya. Nah, jadi ini hal yang perlu, karena sistem ini sekarang banyak yang brittle, ringkih gitu ya. Jadi begitu ada sesuatu yang lebih baik, benar-benar lebih baik, itu bisa malah hancur. Nggak cuman habis. Nah, contoh yang lain kalau secara global, kita melihat food supply, energi supply, global trade in general. Hanya gara-gara apa? Rusia menyerang Ukraina. Ya kan? Tiba-tiba Rusia itu menyerang Ukraina. Dan apa yang kita alami pada saat itu? Ya. Supply chain itu pada saat perang terjadi ini, ya food supply kan juga terbatas, terutama energi. Ketika diputus, diblok ya oleh Rusia dan sebagainya kan. Dan orang pikir pada saat itu Ukraina itu kan hanya sebentar lah. Banyak. Saya coba ngobrol gitu, saya tanya beberapa termasuk klien-klien saya gitu. Udah nggak akan lama lah. Perang itu nggak akan lama. Tapi nyatanya apa? Sudah lebih dari setahun. Ya, sampai sekarang belum berhenti. Nah, inilah yang menggambarkan kondisi kita saat ini. Sistem-sistem itu sangat brittle. Nah, berikutnya yang kedua, anxious. Nah, mari kita sedikit bedah. Ya, anxious ini berarti cemas kan? Cemas. Bayangkan, era digital ini memungkinkan hadirnya media-media baru. Ya, bahkan sekarang tambah lagi thread. Ya, thread ya. Tapi sebagai bagian dari Instagram, gitu ya. Dan ini setiap orang ini bisa memiliki media baru ini, dengan mudah. Mau berapa banyak pun akun bisa dibuat, ya. Nah, justru ini semakin banyak berita yang membuat kita ya, semakin bingung. Dan muncullah rasa bukan uncertain, anxious. Nah, sebagai gambaran, mari kita lihat ini sebuah artikel yang dipaparkan ya di World Economic Forum. Itu yang mencoba menghitung ya berapa data yang dihasilkan oleh manusia, itu ya data. Nah, setiap hari nih 500 juta tweet Twitter, ya, 294 miliar ya, email terkirim, 4 petabytes data tercipta di Facebook, 4 terabytes data tercipta untuk setiap mobil yang terkonektif, ya, terkonektif dengan internet, 65 miliar pesan dikirim melalui WhatsApp setiap hari loh, ya. 5 miliar pencarian
orang melakukan pencarian di internet. Nah, bahkan di tahun 2025 ini diestimasikan mencapai 463 exabyte data will be created each day globally. Setiap hari secara global. Artinya apa? Dalam satu hari tercipta data sebanyak 212 juta DVD. DVD-nya kan sekarang bisa nampung berapa ya? Nah, mungkin sekedar gambaran ini apa sih terabyte segala macam. Nah, ini sedikitlah tambahan. 1 terabyte itu sama dengan 1 triliun byte. 1 petabyte itu 1000 triliun byte. Atau 1000 terabyte. 1 exabyte itu 1 juta triliun byte. Nah, ini kita sekarang bingung kan? Beritanya itu mana sih yang benar dan sebagainya. Ditambah lagi kondisi ini, ya, kondisi berikutnya ini, kita sudah berada di era post-truth era, di mana kebenaran ya, itu tidaklah penting lagi, tetapi yang penting siapa yang bicara. Jadi bukan apa yang isi yang dibicarakan, apa yang disampaikan, tapi lebih pada siapa yang mengatakan. Jadi kebenarannya itu menjadi kebenaran yang semu. Dan ini ditambah lagi dengan filter bubble dan echo chamber. Apa itu filter bubble? Filter bubble itu akibat sosial media, algoritma sosial media loh. Kalau kita sering melihat YouTube cara memasak apa ini itu. Kalau kita buka YouTube, pasti yang muncul adalah cara memasak. Dan itu memang algoritma media sosial. Kita sering mencari artikel apa, dengan kata kunci apa. Jadi kalau kita search, akan banyak muncul kata kunci yang sering kita gunakan. Bahkan tidak perlu kita menulis, kita ngobrol. Anak saya itu kan memang mungkin ya gemuk gitu kan. Baru ngomong-ngomong soal gemuk gitu, tiba-tiba di Instagramnya muncul iklan untuk melangsingkan badan. Nah, gimana coba? Ya. Jadi filter bubble itu membuat kita itu hanya terekspos ya, berita-berita yang kita sukai. Nah, itu memang algoritma media sosial. Nah, filter bubble ini maupun echo chamber lebih gila lagi. Echo chamber itu dia manusia ini merasa hidup di dalam ruang gema. Kenapa? Karena dia sudah proses dari akibat filter bubble, ya, kalau sudah terlalu lama, itu akan dia masuk ke dalam yang namanya echo chamber. Justru dia tidak percaya dengan berita-berita di luar yang dia terima. Nah, kalau dikaitkan dengan hal lain, ya, ini menciptakan terorisme itu ya begini. Mulai dari filter bubble, echo chamber, ya, apalagi kalau ada pemimpinnya yang mungkin punya karisma, karena diberitakan juga oleh banyak media, jadi populer. Nah, itu kan salah satu ekses negatifnya. Tapi intinya begini, era sekarang membuat kita itu lebih cemas. Karena kita susah membedakan kebenarannya apa. Bahkan kalau kita lihat, karena saya pernah meneliti juga mengenai hoax, sempat termasuk persaingan dagang. Bayangkan ada sebuah artikel itu antara food specialist, ya, chef yang sangat terkenal di dunia, itu mensu atau menyampaikan McDonald itu dia punya kandungan begini begitu, ya. Dan itu kalau orang nggak cross check sana sini, itu pasti percaya itu, pasti percaya, ya. Oke, jadi yang kita takutkan adalah ini loh, mass media, print maupun online,
pop culture dan digital teknologi berkontribusi pada formasi attitude seseorang, perilaku dan values. Nah, ini yang kita kehidupan saat ini kan seperti itu. Nah, non-linear ini jadi begini, cause and consequence no longer are accessible in advance. Jadi kan mestinya begini, kalau kita contoh sederhana aja lah ya, kalau kita mengeluarkan effort yang sedikit, kan pasti outcome yang kita dapatkan atau output yang kita dapatkan kan juga kecil loh. Ya kan? Ya. Kalau kita investasinya besar, ya mestinya kembalinya investasi kita juga besar. Ya. Tapi di zaman sekarang tidak begitu. Nggak bisa kita langsung melihat itu secara linear seperti itu. Kenapa? Ya ini turun naiknya tren itu asimetrik. Kenapa? Linearity itu sudah hilang. Termasuk krisis climate, ya sama. Sekarang saya tanya, kan ini kan sudah bulan Juli, ya harusnya dari April sampai September ya kita itu adalah musim kemarau ya karena kita di negara tropis. Tapi nyatanya apa? Nggak pernah berhenti tuh hujan walaupun tidak setiap hari. Di tempat saya itu 2 hari lalu hujannya besar sekali. Sangat besar. Sementara di daerah tidak jauh dari lokasi saya, itu tidak hujan. Sama sekali hujan. Itu sama di Tangerang, saya di Karawaci, ya, teman saya di Cimone, di kota Tangerang. Sana kering tuh. Di sini hujannya besar, angin pula. Bagaimana kita bisa karena apa? Sudah tidak linear lagi. Nggak bisa. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh. Nah, Gojek misalnya. Pertanyaannya adalah, sampai sekarang Gojek itu sudah profit belum ya? Nggak ada yang tahu kan ya? Kalau saya jelas saya nggak tahu. Nggak tahu, mungkin kalau ada insider ya, teman yang insider di sana, ya. Tapi kalau memang belum diumumkan untung, menurut saya memang mungkin ya belum untung gitu. Tapi investasinya kan udah gila-gilaan kan? Ya kan? Jadi kalau kita bilang investasi besar itu harus outputnya besar, nggak linear ini. Tidak linear. Tapi nilai perusahaannya luar biasa. Lebih dari 140 triliun. Gojek itu. Terus kalau dibeli, asetnya berapa? Nggak ada. Kantornya itu kan di Blok M itu nggak tahu itu dia sewa atau punya sendiri. Ya kan? Kita nggak tahu juga. Ya. Apalagi BlackBerry pada saat dia berjaya, itu kan sempat datang petingginya langsung dari pabrik ya, dari negara asal datang ke kantor Frontier ya. Saya masih di Frontier dan kebetulan saya menemui orang itu. Saat itu memang lagi booming sih, memang booming, ya, memang booming. Dia cuma nanya, dia pengen dapat jawaban 2 hal. 1, kenapa? Mereka mengakui biaya promosi untuk Indonesia itu sangat kecil. Tapi kok penjualan di Indonesia? Ya, Indonesia sangat besar. 30% dari penjualan di seluruh dunia. Kecuali di negara asalnya. Dan di luar negara asalnya itu, ya, pasar kita menyerap 30% loh. Luar biasa kan? Lalu apa? Yang berikutnya, pertanyaan kedua adalah bagaimana saat itu kalau
BBM itu menjadi open source. Jadi cuma perlu tanya 2 pertanyaan itu. Ya. Nah, tidak lama memang ya BlackBerry itu menjadi market leader ya di Indonesia. Tetapi hanya satu kejadian. Saya ingat sekali ketika launching satu model baru, antriannya panjang sekali, ya kan? Sampai akhirnya jadi keributan. Ya. Hanya gara-gara hal itu loh. Setelah itu kan mulai sepi. Sepi ditambah lagi beberapa faktor lain, akhirnya BlackBerry harus menyerahkan singgasananya ke yang lain ya. Apa namanya kalau kita bicara per merek ya Samsung lah. Ya. Kalau Apple di Indonesia nggak terlalu. Tapi kalau kita bicara tentang origin of country-nya, tentu jumlah smartphone di Indonesia ini ya, jumlahnya udah kalah dengan, maksudnya Samsung maupun Apple kalah dengan produksi dari Tiongkok dengan berbagai merek ya. Demikian juga ini kan, kita tidak pernah tahu. Ini non-linear, bayangkan orang kita bilang dulu, pejabat kita bilang jauh lah nggak akan masuk Indonesia nih, belum masuk Indonesia ya. Tapi kan di Wuhan itu kan sudah terjadi sebelum akhir tahun 2019 kan, di ujung tahun 2019 kan kejadiannya ya, di Wuhan kan sudah. Tapi nyatanya dengan begitu cepat tahu-tahu sudah menjadi pandemi. Jadi non-linearity ini itu pun sama nanti kalau kita terapkan coba di dalam bisnis. Nah, incomprehensible. Jadi begini. Ini dari kedua dan ketiga akronim ini ya kaitannya dengan akronim yang terakhir I, yaitu incomprehensible. Jadi sekarang ini kan kita mengolah big data kan ya. Big data. Ya udah biasa kan ya, banyak perusahaan-perusahaan udah menggunakan big data analysis sekarang. Tapi dengan banyaknya data seperti itu, justru banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Begitu. Tidak bisa kita pahami. Nah, kenapa demikian? Ya karena di sini karena such non-linear outcome of any given cause, event, or decision can appear to be devoid of logic or purpose. Jadi karena karakteristik non-linear itu, jadi sulit kita. Jadi sehingga apa? Konsep dan ide itu harus kita bisa ganti-ganti terus gitu, berubah-ubah gitu. Karena semuanya terjadi dengan begitu cepat. Dan semakin banyak kita, semakin kurang bisa memahami fenomena-fenomena yang ada. Nah inilah kondisi incomprehensible. Keempatnya ini. Kalau kita sudah bicara singkat seperti ini, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ya, nah jadi gini, brittleness itu membutuhkan capacity dan resiliency. Nah kalau kita bicara begini, baik pada tingkatan individu, ya, kita masing-masing, ya, maupun tentu saja kolektif dari individu itu ada di dalam sebuah organisasi. Ya kan? Karena kita makhluk sosial, termasuk perusahaan. Gitu. Bagaimana kita perlu mengembangkan capacity dan resiliensi dengan lebih baik. Gitu. Nah, kalau anxiety, ya, tentu kita perlu apa? Empathy dan ini mindfulness. Bagaimana kita itu, saya bilang begini, ada teman saya tanya, di awal tahun, dia bilang, Pak, gimana menurut Bapak kondisi ekonomi 2023? Karena banyak orang itu kan pesimis ya, pesimis 2023. Nah, terus
Kan banyak juga ahli-ahli meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia itu cuma berapa, ya. Apalagi kan sudah ada perang Ukraina kan dari tahun lalu dan sebagainya. Terus saya cuma bilang, saya itu kan urusan makroekonomi. Nah, kita di ekonomi mikro itu kita perlu punya sikap. Saya jawab begitu. Kita harus mengambil sikap yang benar. Misalkan, maksud saya begini, kalau kamu, ya, kalau Anda itu hanya memikirkan itu terus, kan justru akan semakin cemas kan. Kok kayaknya bisnis ini susah, bisnis itu susah. Apalagi ditambah dengan ekonomi kita paling hanya tumbuh sekian persen lah, kemudian muncul PHK dan sebagainya. Saya cuma nanya, semua itu Anda bisa ubah tidak? Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengubah itu? Nggak ada. Nah, terus kalau kita pikirkan terus, apakah lebih bagus? Apa tambah jelek buat Anda? Oh iya. Kenapa? Karena kita nggak menjadi kreatif. Karena kita udah pasrah. Kalau udah pasrah, ya nanti nggak akan muncul ide-ide kreatif. Semakin kita putus asa, ya semakin rusak, makin hancurlah bisnisnya. Tapi kalau kita pikirkan, ini kan kita di tataran ekonomi mikro sebagai pelaku usaha. Ya kan? Bagaimana kita harus melihat persaingan kita dan lain sebagainya dan sebagainya. Termasuk mungkin mesti dicek lagi organisasinya. Nah, selama pandemi pun juga saya dapat klien. Itu juga akhirnya saya bantu untuk mentransformasikan organisasi. Padahal bukan bisnis baru. Dia sudah 40 tahunan berbisnis. Di bisnis yang itu. 40 tahunan. Dan market leader sebenarnya. Tapi kenapa? Karena kekuatan dia sebagai owner yang masih one man show. Dia memang orang marketing. Dia bisa hubungan baik dengan para dealer, ya, dan sebagainya. Tapi di dalamnya kropos. Silo-silo muncul karena dia jarang di tempat, karena keliling terus. Itu owner loh. Usianya beberapa tahun di atas saya. Nah, seperti itu ya. Kemudian non-linearity calls for context. Jadi kita harus bicara konteks, gitu. Jangan bicara case. Konteks dan adaptivity, dan harus cepat beradaptasi, ya, dalam merespon perubahan lingkungan bisnis. Nah, bagaimana kalau incomprehensible? Incomprehensible ini menuntut apa? Transparansi. Aduh, kenapa ini? Sorry. Loh. Kok jadi? Sorry ya. Ini ada gangguan ya? Ya, warnanya gelap Pak Soe. Hah? Iya. Bentar saya. Pak, di stop share dulu barangkali Pak Soe. Stop share, terus share screen lagi. Ya. Nah, ini kan juga yang tidak saya sangka-sangka, tiba-tiba ujuk-ujuk. Loh. Bentar ya. Udah keluar ini Pak, udah keluar. Ada ya. Saya punya ini nggak masalah kok. Power oke. Tapi mati hidup. Nah, apa itu? Oke, saya stop share dulu ya. Coba ya. Oh, perlu saya bantu Pak Soe? Materinya belum ada ya. Bentar ya. Kalau nggak nanti saya kirim ke WhatsApp-nya. Saya filenya di komputer. Nah, jadi sekarang nampaknya apa nih? Sekarang masih belum share screen Pak. Belum share screen ya.
Oke. Oke. Sudah nampak ya? Sudah bagus, Pak. Oke. Oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi itulah gambaran lingkungan bisnis kita ke depan. Itu satu udah pasti semakin tidak hanya volatile, tetapi brittle. Artinya sekarang jauh lebih berbahaya. Ya. Kemudian uncertain itu semakin meningkat menjadi anxious. Dan kompleks ini sekarang bertambah karena non-linearity tadi. Dan ambigu itu sekarang lebih lagi incomprehensible. Jadi biasanya begini, kita sering melihat sekarang ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba menjadi heboh. Karena itu sistem yang brittle sebenarnya, ya, tapi nampaknya bagus di permukaan. Nah, yang paling gampang kita menyimak itu adalah kasus Al Zaitun. Iya kan? Itu kan udah lama. Selama ini kayaknya tuh antang-antang aja, nggak terekspos kan? Ya. Dan itu sudah lama loh mendidik para santri itu di sana. Dan itu sampai ribuan hektar, gila. Luasnya segede apa itu? Saya lihat, wih gila, besar sekali. Kok bisa gitu ya punya tanah sebesar itu gitu. Tapi hanya gara-gara postingan di media sosial kan, langsung jadi heboh. Dan sekarang, waduh, itu dugaan pidananya banyak banget, berlapis-lapis pula. Nah itu makanya, jadi yang brittle itu kita harus perkuat. Nah mari kita sekarang bicara mengenai organization development. Jadi kalau kita bicara organization development itu, dikenal dengan istilah 2S2P, 2S2P, ya, sebagai theoretical framework. Ya, ini saya coba. Nah ini ya, 2S2P ya. Kelihatannya mungkin saya punya mouse ya yang bermasalah. Saya tidak pakai mouse. Oke. Ini saya matikan juga deh. Jadi 2S2P ya. Nah mari kita lihat apa itu 2S2P. S pertama adalah yaitu strategi. Kita pasti semua punya strategi. Ya, semua organisasi bisnis mestinya punya strategi. Nah, kalau strategi itu kita bicara tentang vision, mission, ya, sama asset creation-nya apa. Nah, itu kan strategi. Oke, jadi di bagian atas itu adalah strategi. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentu adalah P1. Nah, kalau P1 ini kita bicara tentang people. Kalau people kita bicara tentang capability, ya, kemudian organization culture, ya, dan juga people mindset. Jadi kalau people itu ada tiga elemen yang sangat penting untuk kita kaji, yaitu personal mindset, kemudian capability daripada people kita, dan juga organization culture-nya apa? Culture-nya, organization culture-nya seperti apa? Nah, P2-nya itu kita bicara tentang mengenai decision making. Bagaimana decision making itu terjadi di organisasi? Bagaimana teamwork itu terjadi dalam organisasi? Ya, apakah organisasinya itu proses itu ya?
merupakan learning organization atau tidak. Nah, jadi kalau hanya ada umumnya ya perusahaan-perusahaan masih keterlibatan owner itu biasanya suka lebih banyak itu punya S1 karena di kepalanya ya, karena di kepalanya si owner ya. S1 ada. Karyawan ada karyawan. Ya. Proses ada prosesnya. Kenapa? Karena proses itu kan dia masih turun tangan ya. Jadi perintah dia. Bagaimana decision making? Bos yang putuskan. Ya kan? Teamwork. Ya. Mungkin ada ya teamwork tapi bukan teamwork yang dari makna sesungguhnya. Learning organization ya tergantung bosnya juga. Nah, ketiga hal itulah yang akibatnya ya, kita sebagai owner itu harus manual pilot mechanism. Jadi semuanya tergantung pada kita yang menjadi pilotnya kan. Kita owner sebagai pilotnya. Nah itu manual. Nah tapi kalau misalnya yang sebelah kiri ada strateginya, ada people-nya, dan sistemnya udah ada juga. Sudah bangun sistem. Ya. Di mana dalam sistem atau S2 ini, itu ada 3 poin yang penting, 3 elemen yang penting, yaitu adalah job design, ya, job design, manajemen sistem, ya, dan juga structure, organization structure. Jadi struktur udah ada, ya. Job desainnya sudah ada. Lalu manajemen sistemnya juga sudah ada. Nah, tapi kalau tidak ada P2, maka artinya peranan P2 tidak ada, ya, maka ini disebut dengan autopilot mechanism. Nah, kalau lingkungan bisnis kita stabil, kita bisa autopilot. Gitu. Jadi peranan dari owner sudah digantikan oleh sistem, ya kan? Nah, banyak coach, mohon maaf nih, yang jadi coach. Tapi yang coach yang ikut sini mungkin tidak ya. Tapi ada banyak coach itu selalu bilang begini, buatlah sistem supaya Anda enak tidur, gitu, ya kan? Supaya bisa autopilot kan? Jadi mereka mendorong untuk bisnis itu harus jadi bisa autopilot. Gitu, supaya kita bisa kia-kia, bisa senang-senang, bisa berlibur, nggak pusing, karena orang kita udah ada, ya kan? Terus kemudian struktur ada, ya, kemudian semuanya udah lengkap semua. Itu betul kalau situasinya tidak turbulens. Artinya, kalaupun pesawat terbang itu, ya terbangnya itu terbang yang udah di zona jelajah gitu ya, udah nggak turbulensi begitu, ya bisa autopilot kan, pilot kan bisa macam-macam itu, bisa tidur, bisa apa, ya kan, di dalam kokpit kan nggak ada yang tahu, cuma sama co-pilot doang, itu betul. Tapi ketika turbulence, pasti pilot itu kembali lagi ke manual kan, manual pilot mechanism kan, tergantung sama pemimpinnya, tergantung sama pilotnya kan. Coba aja kalau pakai autopilot, ya ambruk lah, ya kan. Nah inilah sebagai gambaran bahwa keempat elemen ini harus ada sehingga organisasi itu bisa menggunakan autopilot, bisa menggunakan manual pilot. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan hanya salah satu. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, lebih lanjut, kalau kita bedah lagi, kita kaitkan dengan, tadi kan adalah asset creation. Setiap perusahaan itu minimal harus punya 4 asset creation. Nah, ini mengacu kepada balance scorecard juga. Tentu dari sisi financial asset, membangun financial asset, penting. Membangun structural asset, penting. Membangun human asset, penting.
dan membangun juga relation asset. Nah, kalau kita lihat diagram ini, bagian atas adalah proses, bagian bawah adalah people, bagian kiri internal, bagian kanan eksternal. Financial asset itu bicara untuk kepentingan eksternal, kan? Profitabilitas kita bagus, pengukurannya macam-macam boleh saja. Dengan menggunakan konsep economic value added, atau menggunakan return on equity, return on investment, macam-macam lah, margin, cash flow, macam-macam lah. Itu kan adalah untuk membuat financial asset. Ya. Lalu relation asset kita bicara tentang apa? Tentang bagaimana kita membangun brand equity, ya, membangun reputasi, ya, kemudian ada satisfaction, market share, itu kita bicara tentang relation asset. Structure asset kita bicara tentang macam-macam praktek-praktek manajemen. Kita mungkin masalah kita bisa memiliki paten yang banyak, atau zero defect, ya, atau number of complaint, atau quality, macam-macam. Kita bisa bikin sesuai dengan kondisi kita punya bisnis. Ya. Nah, human asset juga perlu dibangun. Bagaimana kondisi employee turnover, employee satisfaction. Nah, di sini membangun ini tadi kompetensi, capability, dan capacity. Kompetensi itu hanyalah mampu melakukan sesuatu. Capability itu kemampuan yang berbeda, tahu mengapa harus melakukannya. Capacity beda lagi. Tadi kita bicara tentang bagaimana pada saat kondisi yang brittle, capacity kita perlu, kan? Membangun capacity. Capacity itu semacam ruang untuk bertumbuh gitu. Jadi setiap orang itu beyond apa yang menjadi tugas dia, itu dia terus ke sana gitu, membangun terus. Nah, inilah yang disebut efektif organisasi kalau mampu membangun 4 asset creation ini dengan baik. Nah, lalu mari kita lihat sekarang pendekatan ODI yang saya pelajari, yaitu yang mengkombinasikan kemampuan otak. Nah, kita pasti sudah paham ya, cogito ergo sum. I think therefore I am. Ini terkenal sekali, ya. Ini filsuf dari Prancis, ya. Nah, sejak penelitian terhadap otak itu kan sudah lama, ya, sudah lama. Dan orang semakin pengen tahu gitu untuk meneliti otak. Gitu. Nah, di sini ada 2 peneliti. Jadi yang satu, ya, itu Dudley Lynch, ya, dari Brain Technology Corporation. Dia meneliti ternyata ada 4 kemampuan berpikir, 4 thinking abilities, yaitu orang yang berpikir sangat presisi gitu, sangat detail, ya. Namanya berarti itu precision thinking. Jadi ada 4 nih, ada 4 macam. Kemudian ada yang disebut aim thinking, act thinking. Jadi dia motoriknya langsung, ya, dia nggak begitu pusing tentang teori tentang apa, yang penting bagaimana prakteknya, bagaimana dia menjalankan itu supaya mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan feeling power thinking. Jadi berpikir dengan perasaan, kekuatan perasaan, intuisi. Gitu. Dan yang keempat, open-ended thinking. Jadi orang yang berpikir selalu bertanya terus. Bertanya terbuka, tertutup, bertanya terus, kenapa begini? Ada nggak yang lebih baik dari ini? Ada nggak yang berbeda dari ini? Ada nggak yang ini? Ada, terus begitu yang berpikir. Nah, ini penelitian dari Dudley Lynch. Dan mereka sekarang ini banyak orang peneliti itu meneliti tidak hanya otak kiri, otak kanan, tapi otak atas dan otak bawah. Gitu. Ya, jadi ada 4 bagian otak manusia itu yang penting gitu. Nah, lalu yang satu lagi itu adalah Ned Herman dari The Whole Brain. Nah, dia juga mengukur 4 kemampuan berpikir, yaitu ada yang rasional, orang yang selalu bicara tentang logika. Ya, kalau nggak masuk logika, no way, kira-kira begitu. Lalu ada orang juga yang praktikal. Pokoknya yang penting gua mencapai target gua gitu. Apa misi saya bisa tercapai? Gimana caranya? Nah, itu dia. Ya, nggak banyak aturan dan sebagainya. Orang-orang praktikal.
Tapi ada yang orang yang relational. Relational ini yang menghargai hubungan dengan manusia. Dan yang keempat, eksperimental. Selalu mencoba, selalu bereksperimen. Cara-cara yang belum pernah dilakukan, dia akan coba. Kalau menurut dia, waktu dicoba, dia akan coba. Nah, ternyata hasil penelitian Dudley Lynch maupun penelitian Ned Herman itu sebenarnya kurang lebih sama. Yang namanya passion thinking itu ya orang yang rasional. Yang namanya act thinking ya orang praktikal. Yang namanya feeling power thinking namanya relational. Gitu. Yang namanya open-ended thinking itu ya orang yang sering bereksperimen. Dia menemukan hasil yang sama. Nah, oleh sebab itulah kemudian keempat kemampuan berpikir ini menjadi penting. Four thinking abilities. Ya, nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi seperti ini. Bagaimana thinking abilities itu mempengaruhi mindset seseorang. Tadi kita bicara mindset juga kan ya, terkait dengan Bani tadi ya. Kita lihat tuh, yang bagian atas ya, otak bagian atas tuh anterior ya, cognitive domain. Yang bawah itu posterior, otak belakang. Yang kiri tentu otak kiri, yang kanan otak kanan. Nah, yang tadi itu ditemukan itu ya, yang precision thinking orangnya thinker gitu. Ya. Orangnya thinker. Artinya orang itu berpikir dengan logika, sangat logikanya. Ya, dan sangat ketat dengan aturan. Oh, ini ciri-cirinya orang yang punya kemampuan berpikir yang thinker sebagai seorang thinker. Bagi dia bisnis is logic. Ya, dan dia mempredik masa depan. Predik masa depan. Sementara yang tadi, yang act thinking, aim thinking, itu ternyata dominan itu adanya di otak kiri dan belakang. Jadi bagi dia bisnis is politik. Apa itu masalah politik? Menggunakan momentum, memanfaatkan momentum. Jadi dia bisa berpolitik bukan dalam arti kata politikus berpolitik ya, tapi sifatnya ya memang begitu. Dia bisa memanfaatkan momentum yang ada, gitu. Dan buat dia, dan ini disebut challenger, karena orang itu selalu ingin menjadi nomor satu, gitu. Ini challenger, ya, kemampuan berpikir sebagai seorang challenger. Nah, yang otak kanan atas. Nah, inilah orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang open-ended thinking. Ya, dia selalu bermimpi terus. Bagi dia bisnis adalah mistik. Apa mistik? Kalau dia melihat fenomena. Apa sih? Gitu ya. Ada apa nih? Pasti ada sesuatu. Jadi dia mencari. Coba. Salah, cari lagi yang lain. Coba, salah lagi. Ya. Kalau bagi orang-orang yang disebut dengan dreamer, dia itu menciptakan masa depan. Gitu. Nah, lain lagi kalau yang kanan bawah. Orang ini kan yang disebut dengan mementingkan apa? Feeling power thinking kan. Berpikir dengan perasaan. Orangnya sangat menjaga relasi. Ya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan manusia. Jadi disebutlah kemudian istilahnya adalah orang yang kekuatan berpikirnya itu, kemampuan berpikirnya itu, ya, itu lebih dominan di lover, gitu. Jadi dia hidup di masa lalu. Bagi dia bisnis adalah etik, bisnis etik. Nah, maka keempat kemampuan berpikir itu akan mempengaruhi mindset. Dimana kita tahu mindset itu bicara tentang belief, tentang values, tentang assumption, gitu. Artinya begini, tiap manusia itu memiliki keempat thinking abilities ini. Hanya bedanya yang dominan yang mana. Gitu. Kalau yang dominan thinker, ya itu yang lebih muncul. Ya, kalau dominannya dreamer, itu dia lebih muncul sifat-sifat dreamer itu. Ya, artinya karakteristik mindsetnya dan sebagainya. Demikian pula lover maupun
challenger. Nah, saya mau sampaikan, kita semua punya 4 kemampuan berpikir itu. Dan ada alat untuk melihat kita tuh dominannya di mana. Jadi kalau yang pakai teknologi itu ada sensor-sensor yang dipasang di kepala kita, kemudian lalu ada pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Jadi pertanyaan itu tinggal milih, pernyataan itu tinggal milih. Ada pernyataan ada banyak itu, tinggal milih. Nah, gerakan-gerakan yang di otak itu direkam oleh sensor, kemudian divisualisasikan, langsung terpetakan. Ya, bagian mana merahnya yang paling banyak, bagian mana yang hijaunya paling banyak, birunya, kuningnya, gitu. Nah, tapi ada juga cara yang tidak perlu sampai menggunakan sensor, sama dengan pertanyaan juga, ya. Tapi itu memang pertanyaan sudah didesain, ya, didesain, dan hasilnya sudah dibuktikan tidak berbeda jauh. Jadi kebetulan saya mengikuti yang lama, ada salah satu direktur Bank Sinarmas itu anggota AMA DKI, Pak Hermas mungkin tahu, ya. Itu kan dia pernah ikut itu, tes itu, karena dia dari Sinarmas, ya, dia ikut tes itu yang pakai sensor. Kemudian baru dia ikut tes yang namanya Hallmark Assessment yang secara manual. Maksudnya manual itu artinya nggak pakai alat apa, tinggal pertanyaan itu tinggal isi gitu. Dan dia mengatakan hasilnya mirip, Pak. Kemiripannya sangat tinggi. Artinya alat ukur yang dikembangkan secara manual itu juga sudah cukup, ya, menggambarkan posisi kita. Nah, kenapa kita perlu tahu? Supaya kalau dominannya sangat kuat di salah satu, itu akan muncul dark side-nya. Gitu. Jadi kalau terlalu dominan, nanti akhirnya muncul dark side. Dark side itulah yang akan mengganggu organisasi. Ya. Nah, saya tidak panjang lebar lagi, tapi di sini bagaimana menggambarkan, karena waktunya saya kira juga sudah mau habis, ada mindset komponen, kita bicara tentang keempat thinking abilities tadi, ya, yang biru adalah thinker, yang kanan atas itu adalah dreamer, yang kanan bawah lover, yang kiri bawah adalah challenger. Jadi apa dia punya belief-nya? Ya, bagi orang yang dominannya adalah thinker, logic can bring me from one place to another place. Beda kalau kita dominannya adalah dreamer. Imagination can bring me everywhere. Bagaimana challenger? Kalau dia dominan di kuning, ya, goal can bring me everywhere. Sebaliknya kalau yang lover, love can bring me everywhere. Nah, ini dark side-nya akan muncul kalau terlalu kuat. Ya, bright side-nya tadi udah ada, ya. Jadi itu adalah values-nya. Ya. Maka kemudian asumsi terhadap hidup juga beda-beda. Jadi kalau life must be organized and planned, itu udah tanda-tanda ini thinkernya kuat. Ya. Tapi kalau life is colorful journey and full surprise, nah itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda dreamer. Ya, tapi kalau kita mau lebih pas, ya, kita bisa ikut tes itu, ya, assessment itu. Oke. Nah, terakhir, tentu saja pada intinya, ya, akhirnya itu berpulang kepada leadership, kan. Nah, kalau kita bicara leadership, kita bukan bicara tentang power, tentang apa namanya struktur jabatan, ya, jabatan, tapi kita tentang pengaruh, kan, ya. Bagaimana influence seseorang di tempat kerja, ya, terhadap koleganya, terhadap anak buahnya, terhadap atasannya. Gitu. Artinya kita bicara leader itu mulai dari bawah sampai atas kurang lebih tetap sama, nih. Gitu, ya. Maka yang paling baik adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan keempat kemampuan berpikir kita. Apalagi kalau kita sebagai leader. Nah, ini mempetakan 12 peran dari leader. Kalau kita bisa mensinkronkan keempat kemampuan berpikir kita sebagai seorang leader.
Kemampuan kita nggak mungkin, maksudnya begini, kalau mensinkron itu bukan berarti semua dibagi rata nih, 25%, 25%, 25%, itu nggak mungkin. Karena itu sudah terbentuk sejak kecil, ya, dari pendidikan dan sebagainya, dari orang tua dan sebagainya sudah terbentuk gitu. Jadi apa namanya, kita bisa mencegah dark side kita muncul dengan cara mengurangi yang dominan. Nggak perlu harus sama akhirnya dengan ketiga kemampuan berpikir kita. Ya, yang penting apa? Yang dominan kita jangan terlalu kita ini terus gitu loh, kita piara. Ya, kita boleh lepaskan sedikit-sedikit dalam konteks tertentu bahwa kita perlu pakai dominan kita. Yes, ya dong. Karena semuanya nggak ada yang jelek kok. Semuanya kita butuhkan dalam sebuah organisasi. Nah, maka ketika kita bisa menyeimbangkan itu, maka inilah yang disebut whole mind leadership. Yang tadi juga disebutkan di depan ya, wholeness. Ya. Jadi whole mind leadership itu adalah bagaimana seorang pemimpin mampu memainkan 12 peran kepemimpinan. Yaitu sebagai apa? Sebagai regulator, sebagai administrator, sebagai planner, dengan menggunakan kemampuan berpikir sebagai thinker. Ya. Demikian pula sebagai motivator, sebagai achiever, sebagai kompetitor, ya, dengan menggunakan keterampilan berpikir sebagai seorang challenger, gitu. Ya. Lalu juga sebagai innovator, sebagai change agent, dan sebagai trend watcher, itu adalah menggunakan kemampuan berpikir kita sebagai dreamer. Sementara kita juga butuh menggunakan peran kita sebagai pemimpin, ya, yang melalui kemampuan berpikir kita sebagai seorang lover. Kita perlu sebagai parent figure, kita perlu sebagai mentor, dan kita perlu sebagai role model. Nah, kombinasi antara trend watcher dengan role model, itulah yang disebut pemimpin yang berkarisma. Begitu. Jadi kalau model ini, diagram ini kalau kita perhatikan, kita perhatikan ya, kita pelajari lebih dalam, ini ternyata sangat luas ya, sangat luas. Kalau yang kiri mengandalkan kekuatan otak kiri kita, ya, maka kita adalah transaction leadership, ya, extrinsic needs. Nah itu kalau yang sangat dominan kiri, inilah jeleknya. Tapi ya leadershipnya adalah transaksional. Gitu. Tapi kalau kita di sebelah kanan, ini disebut dengan transformation leadership, ya, dan lebih fokus pada intrinsic needs dibandingkan dengan extrinsic needs. Kontrol sistemnya juga beda-beda. Kalau thinker, boundary control system, karena dia sudah buat batasan-batasan semuanya, tinggal ikutin rule-nya. Kalau challenger, diagnostic control system. Kenapa begini? Ya, coba dilihat tuh dari diagnostik seperti orang dokter. Kalau yang dreamer, ya tentu saja dia interactive control system. Kalau lover itu belief control system, percaya. Ya, nah ini karena waktunya juga terbatas. Ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita kupas sampai kepada teori-teori organisasi yang kita perlu lakukan di dalam sebuah transformasi. Ya, oke, saya kira let's discuss. Dan saya perlu sampaikan juga, thank you. Ya, jadi saya juga punya sebuah perusahaan, tapi ini tidak sendirian saya, yang khusus di bidang OD Consulting. Ya, namanya Genesis OD Consulting. Thank you. Saya stop share ya. Yap. Baik Pak Suartono, luar biasa nih pemaparan tentang organization development, sangat kompleks ya. Di era Bani ini, dari FUKA ke Bani, dan kemudian organisasi di sebuah perusahaan, di bisnis maupun di kemasyarakatan itu sangat kompleks ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai ini, saya akan sharing sebuah flyer tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti certified dari organization development yang seperti yang Pak Suha sampaikan.
itu sertifikasi kerjasama Australia, Financial Management, kemudian bersama PPM Management, dan kemudian AMA Indonesia juga ya, berarti kita juga mendukung AMA Indonesia. Nah, jadi sangat luar biasa bisa belajar ya. Ini secara singkatnya kita lihat sangat komprehensif dan sangat berguna sekali, banyak tools ya. Dari mulai tadi ada Bani, ada leadership, the whole leadership ada 12 itu, bagaimana kita bisa belajar banyak. Nah, ini mungkin kalau nggak ada pertanyaan mungkin nggak kompleks ya. Kita berikan satu pertanyaan. Setelah itu nanti saya akan share bagaimana Certified Organization Development yang kerjasama yang disampaikan tadi PPM Management, AMA Indonesia, dan dari Australia Finance and Management, dan kemudian ada e-sertifikat untuk Pak Suartono. Oke, Bapak Ibu, mungkin silakan bertanya, silakan, atau ingin sharing dengan Pak Suartono. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, saya tanya ya, Pak Silakan Suartono. Pak Galatia. Galatia Chandra ini. Ya, silakan. Ya, Jangan susah ya ya. saya enggak sih Pak. Enggak, kalau saya lihat kan tadi kan memang kan kalau kita mapping ya, jadi BANI itu kan semua pasti ada kasus-kasusnya yang memang di dalam perusahaan ya, yang pasti muncul gitu ya. Nah, apakah memang kalau misalnya kasusnya itu kita udah mappingkan bahwa ini kasusnya lebih kepada brittle gitu ya. Apakah ada misalnya pola thinking khusus gitu yang memang kita sebaiknya orang-orang ini nih yang kita kumpulin untuk ngebahas supaya bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Pak Galatia. Jadi kalau tadi saya bicarakan the whole mind leadership atau whole mind leader ya. Kita bicara sebagai leader ya. Tentu nanti dengan kalau ke bawah itu sebenarnya adalah tugas dari leader untuk mengubah mindset dari bawahannya. Ya. Jadi memang fungsi leader itu adalah mampu mengcloning mindset-nya kita sehingga sinkron dengan mindset-nya dia. Keempat kemampuan berpikir ini tetap dibutuhkan. Kalau kita mau bicara tentang idealnya, ya. Dan di dalam sebuah kelompok sebenarnya paling penting ada 4 macam kemampuan berpikir itu Pak yang dominan. Jadi misalkan ada tim kita 5, gitu ya. Yang 4, pokoknya minimal tuh ada setiap orang yang kemampuan berpikir dominannya berbeda. Sehingga akan lebih menghasilkan sebuah hasil diskusi yang lebih komprehensif dari sudut pandang. Apalagi kalau dikaitkan dengan sick head-nya keenam topi De Bono, betul, De Bono ya. Itu kan ketika pertama fokus topi warna apa yang dipakai. Kita bicara fokusnya di situ. Diskusi seperti itu akan bagus, Pak, dan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif untuk kita sebagai leader itu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang penting intinya begini sih, kalau kita melihat case-case yang akibat sistem yang brittle itu Pak, yang kita harus hindari adalah sistem yang brittle. Gitu. Jadi membangun capacity, gitu ya, itu yang perlu kita lakukan supaya jangan kita organisasi kita itu brittle. Intinya kan gitu kan Pak. Nanti tinggal konteksnya perusahaan apa kan pasti berbeda-beda case-nya. Sementara itu Pak Galatia, mungkin kalau mau lanjut diskusi, monggo. Mungkin ada yang belum pas barangkali. Ya, terima kasih Pak Suartono. Saya pikir udah pas sih. Jadi saya hanya mau tahu tadi berarti dengan kata lain di dalam satu kelompok itu sebaiknya memang ada keempat dari thinking style itu ya, sehingga keragamannya itu lebih bisa menghasilkan katakanlah keputusan-keputusan yang lebih yang lebih pas gitu ya. Ya. Mungkin Terima kasih, saya sedikit koreksi Pak Galatia, kita tidak bicara tentang thinking style, tapi kita bicara tentang thinking ability. Ya, thinking ability. Nah, thinking ability, dan setiap kita ini punya keempatnya, cuma yang menonjol yang mana kan kita mungkin bisa berbeda-beda.
gitu. Jadi supaya lebih bagus ya itu tadi. Jadi thinking abilities yang dominannya itu berbeda-beda gitu. Dan kemudian juga kita harus berusaha supaya jangan sampai setiap orang di dalam organisasi kita itu dominannya sangat kuat. Karena kalau sangat kuat muncul dark side-nya, Pak. Dark side itu bahaya. Gitu. Semua bagus sebenarnya kan. Kalau kita lihat kan perannya itu kan sifat-sifatnya kan apa, thinking ability itu menghasilkan sesuatu yang bagus semua kan. Dari keempatnya kan. Itu kalau memang benar-benar digunakan dengan benar gitu. Tapi kalau terlalu dominan itu malah muncul dark side, dan dark side-nya itu bisa kadang-kadang menghancurkan kita. Tambahannya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sud. Terima kasih Pak Galatia, Pak Suha. Masih ada lagi Bapak Ibu semuanya? Mungkin Pak Sandi ada satu pertanyaan. Biasa itu kritis Pak Sandi ini. Oh iya, saya coba satu pertanyaan Pak. Yang tadi kan Pak Suha lebih memaparkan organization yang sudah mature ya Pak ya, yang sudah established, sudah cukup lama Pak. Bagaimana penerapan ini Pak yang Pak Suha paparkan untuk perusahaan yang tergolong masih baru Pak? Jadi perusahaan itu masih startup, karyawan juga nggak sebanyak itu, tetapi mulai menerapkan OD yang tadi itu gimana tahapannya Pak, supaya bisa diterapkan dari mulai perusahaan itu mulai berdiri. Terima kasih. Oke, ya. Ini pertanyaannya juga sangat bagus nih. Yes. Jadi sama Pak. Sama. Kalau kita melihat ya, kita ini startup lah ya, perusahaan karena belum banyak. Kita sebagai owner itu kan hampir berperan di semua bagian. Ya, memang kita harus kuat dulu membangun yang manual pilot dulu Pak. Sambil kita mengembangkan orang-orang kita kan. Nah kalau untuk masalah whole mind, thinking abilities, whole mind assessment itu tidak mahal Pak. Kita bisa bahkan nggak harus hadir untuk mendapatkan kertas untuk kita isi-isi nggak. Jadi nanti kita dikasih link dan unique link gitu, kita bayar cuma 1 juta, unique link, nanti kita dikasih, lalu kita buka, udah kita tinggal kerjaan aja tuh lewat komputer. Begitu sudah sampai, pertanyaan memang banyak Pak, kalau nggak salah 87 pertanyaan, tapi jangan dihitung lah pertanyaan nanti bosan ya. Tapi saya lihat 87 pertanyaan. Setelah isi kita submit, langsung hasilnya keluar Pak. Langsung hasilnya keluar, Bapak bisa baca sendiri gitu ya. Kemudian bisa di-print sendiri. Jadi berarti semacam self-assessment begitu ya Pak ya? Iya, online ya? Sangat, iya. Oke. Di situ kita diberikan semacam gambaran apa yang langkah-langkah praktis harus kita lakukan, begitu ya Pak? Nah, di situ ada Pak penjelasannya. Ada penjelasannya. Jadi kenapa ini Anda tuh seperti apa gitu ya, termasuk ada beberapa kaitannya dengan yang lain-lain pada saat berpisah segala macam, itu banyak Pak. Mungkin kalau sempat masih ada waktu, saya bisa cari salah satu contoh hasil yang bisa kita print sendiri gitu. Itu menurut saya bagus kok. Nah, nanti sama karyawan kita gitu ya. Mungkin kalau Bapak pikir aduh all B mah nggak usah lah. It's okay, bukan mengecilkan OB ya. Tapi kalau mau nggak apa-apa ikutkan mereka untuk juga mengikuti assessment itu, supaya Bapak kan bisa lihat tuh petanya lebih baik lah, walaupun kita punya feeling ya, oh ini kayaknya thinker nih, oh ini kayaknya dreamer nih gitu ya. Tapi kan akan lebih bagus kalau misalnya termasuk ada angka-angkanya Pak, berapa persen itu ada. Nah dari situ kan Bapak bisa mengatur tugas bukan tugas Bapak ya, tugas pemimpin owner itu gitu. Nah kemudian kan harus mengcloning mindsetnya itu ke anak buahnya. Gimana supaya mereka yang dominannya adalah merah atau lover itu harus mau mengurangi lovernya supaya nggak muncul dark side-nya gitu. Demikian juga kalau yang sangat kuat thinker-nya, karena kita butuh semua, sebenarnya bagus semua itu. Kalau bagusnya bagus semua, tapi yang kita harus jaga pokoknya jangan sampai terlalu dominan. Dan biasanya orang itu kan kalau udah terbiasa dia nggak sadar,
dia nggak tahu tentang assessment ini, kalau dia nggak sadar, dia udah, gue memang begini gitu, ya kan? Gue memang begini gitu ya. Nah justru dimulai dari itu Pak. Nanti membangun S1 pasti Bapak perlu bangun. People Bapak perlu bangun walaupun cuma berapa orang kan ya. Kemudian apa namanya? Prosesnya juga harus jelas. Bisa jadi satu karyawan itu mengerjakan beberapa hal. Karena skopnya masih kecil dong. Ya enggak? Ya, belum bisa, belum perlu spesialisasi. Nanti ketika sudah besar, barulah kita perlu spesialisasi karena semakin banyak transaksi, semakin banyak ini kan gitu. Jadi tetap bisa kita bangun, hanya mungkin skalanya beda, gitu. Skalanya beda. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Suha. Saya coba belajar menerapkan juga Pak. Iya Pak, itu ambil sertifikasinya Pak. Ini Ya Pak, September Pak ya. Ya. Itu apa namanya, materinya tuh daging semua Pak, serius. Iya. Terima kasih Pak Sandi, pertanyaannya udah mewakili banyak sekali aspeknya ya, dan memang organization development ini very comprehensive dan sesuatu yang sangat seperti kata Pak Suha itu daging untuk dipelajari. Mudah-mudahan ada spesial offering ya untuk AMA Indonesia ya Pak ya, member-member dan iya, terus. untuk member AMA Indonesia itu langsung dari harga PPM itu diskon langsung ke orangnya ya, langsung diskon ke pesertanya itu 20%. Oke. Nah. Baik. Bapak Dan Ibu itu nggak semuanya. akan ditemukan dimanapun, termasuk pelanggan-pelanggannya PPM itu mentok-mentok tuh dapat diskon hanya 10%. Padahal udah langganan loh. Nah, luar biasa. Kayaknya kan banyak. Khusus hanya untuk AMA Indonesia ya. Hanya untuk AMA aja 20%. Memang AMA ini luar biasa ini. Terima kasih Pak Suartono. Ini daging semua ini dan tidak mudah untuk mencerna dalam waktu singkat ini, sudah sangat padat, apalagi certified dan bisa belajar banyak hal ya tentang dimensi organisasi, the whole mind of organisasi atau cara berpikir, dan ada Bani tadi, ada for cara berpikir, Thinking abilities, ya. thinker ability-nya, dan ini sangat menarik. Nah, terima kasih Pak Suha dari BPP AMA Indonesia Pak, saya mewakili Sama-sama, terima kasih BPP AMA Indonesia ingin mengucapkan sebagai tanda ucapan terima kasih, kita ada berikan sertifikat Pak ya, yang diterima Pak Suha, ini sertifikatnya. Oke Pak Suha, terima kasih ya. Ini terima kasih dari AMA Indonesia. Yo, sama-sama. Ya, walaupun Bapak juga keluarga besar AMA Indonesia ya Pak ya, pembina. Tapi ini lumayan nih nambah-nambahin kum dikit lah. Thank you Pak Suha. Oke. Ya, terima kasih ya. Nah, terima Oke, kasih. saya izin live ya. Sampai ketemu lagi. Iya. Thank you Pak Suha. Teman ini banyak sekali tadi saya lihat ada Bu Siska, tapi saya nggak tahu gitu ya. Oke. Thank you Pak Suha. Pak Galatia, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Bye-bye. Thank you Pak Sandi, terima Thank kasih you semuanya. supportnya teman-teman. Keluarga Selamat besar malam. Indonesia. Thank you. Pak Rudi.